Silakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala untuk waktu ini bagi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan belajar satu bagian yang penting dalam hidup kita. Satu bagian yang sangat Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat saudara-saudara Alkitab kita. Judul firman Tuhan pada pagi ini yaitu kerendahan hati. Saudara, kita akan lihat saudara di dalam Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23. Sekali lagi judul firman Tuhan adalah kerendahan hati. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara-saudara, Alkitab mengingatkan kita supaya kita jangan bermegah. Nah, saudara-saudara, dalam terjemahan lain tidak dipakai jangan bermegah, tapi dipakai jangan sombong. Kalau orang merasa dia kaya, jangan sombong dengan kekayaannya. Kalau orang merasa dia adalah orang yang kuat, jangan sombong dengan kekuatannya. Kalau orang itu merasa dia adalah orang bijak, jangan sombong dengan kebijaksanaan itu. Saudara-saudara, sebenarnya apa ciri orang yang rendah hati? Apa ciri orang yang sombong? Kalau kontras kerendahan hati adalah sombong, saudara, sederhana, nanti kita akan pelajari. Kerendahan hati itu saudara modal yang luar biasa bagi setiap kita. Kerendahan hati menjadi satu hal yang mendorong kita, menjadi sesuatu yang akan membawa kita sampai kepada puncak karya Tuhan, sampai kepada puncak maksud Tuhan dalam diri kita. Puji Tuhan. Dengan cepat saudara, saya akan berikan 3 hal yang dikatakan di dalam Yeremia ini. Kita akan pelajari dengan cepat 3 hal. Yang pertama, saudara, Tuhan mengingatkan kita supaya kita berhati-hati. Ayat 23 bagian A, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Poin pertama yang ingin saya bagikan, yang pertama adalah jangan sombong, atau sombong itu karena pandai. Sombong itu bisa bersumber memang dari ego, tapi sombong bisa datang atau orang tidak mudah rendah hati karena orang itu pandai, saudara. Nah, saudara-saudara, kepandaian di sini bijaksana saya meneliti itu dibuat menjadi 2 hal. Yang pertama, dalam terjemahan yang lain tidak ditulis bijaksana, tapi ditulis kepintaran. Nah, saudara, orang pintar itu modal. Kalau dia tidak menguasai egonya, dia menjadi orang yang sombong, orang yang bermegah. Kalau kalimat dalam terjemahan bahasa Indonesia TB ya, terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, itu bilang bermegah. Tapi yang dimaksud adalah jangan sombong. Punya intelektual yang baik, punya kecerdasan itu baik, tapi kecerdasan itu harus digunakan untuk yang baik dan memuliakan Tuhan. Tapi ada banyak orang yang kecerdasan intelektualnya baik, tetapi mereka sombong, saudara. Orang punya kecerdasan itu didapat dari sekolah. Orang punya kecerdasan itu diperoleh karena mereka mengikuti studi, saudara. Dan itu kalau tidak punya kerendahan hati, tidak punya penguasaan diri, waduh, bisa sombong, saudara ya. Ia akan bisa menjadi angkuh, arogan, saudara. Nah, saudara, gelar yang diperoleh. Orang menempuh sekolah formal, dia akan mendapat gelar. Nah, saudara, kemudian mereka ada juga menempuh atau melakukan sekolah-sekolah yang non-formal. Sekolah-sekolah di luar kampus, sekolah di luar akademis. Apa itu? Misalkan orang ikut training ya. Ikut kursus, ikut seminar, ikut sekolah Alkitab non-gelar, ikut sekolah SOM, misalkan ikut pendalaman Alkitab. Ada orang yang ikut sekolah-sekolah non formal itu lebih cerdas dari orang yang ikut non formal, yang ikut formal. Benar nggak, saudara? Ada orang yang nggak sekolah Alkitab secara formal, khotbahnya lebih bagus dari orang yang sekolah lulusan STH. Nah, saudara, sehingga apa? Mereka bisa aja ngomong, aku loh nggak sekolah Alkitab, khotbahku lebih ciamik dari orang-orang yang sekolah Alkitab. Aku loh nggak ada gelar, tapi khotbahku lebih hebat dari MTH. Ini udah masuk ranah sombong, saudara. Sombong intelektual, saudara.
merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih mampu, merasa diri lebih luar biasa dari yang lain. Jadi sekali lagi ada orang yang sekolah formal, ada yang non formal. Dia emang nggak punya ijazah, dia emang nggak pernah ikuti di dalam bangku kuliah, tapi memang orangnya cerdas. Hati-hati saudara, Tuhan bilang, jika engkau jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Terjemahan lain, jangan ada orang yang pintar, jangan ada orang sombong karena kepintarannya. Formal, non formal. Yang ketiga adalah informal. Saudara, orang yang sombong karena intelektual informalnya. Apa itu? Saudara, pengalaman, saudara. Experience hidup, pengalaman hidup. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang sudah tua, mereka bilang, kamu masih kecil, om ini sudah makan garam. Ya kan? Kalau itu dalam kerendahan hati untuk mendidik, oke lah. Tapi ada kadang-kadang orang-orang di luar pulau sana dengan mabuk, setengah mabuk, lalu mereka bilang, om ini lebih tahu dari kamu. Pengalaman hidup memang membawa hal yang lebih luar biasa. Apa yang tidak bisa dimiliki oleh anak melebihi orang tuanya adalah usia. Satu. Karena kepintaran anak bisa lebih pintar dari bapaknya. Benar nggak? Anak lebih pintar, bisa lebih pintar dari ibunya. Sekalipun mungkin anaknya hanya tamatan SMA, bapaknya STH atau SE atau SH, tapi anak lebih pintar. Loh sekarang ini loh anak-anak itu hidup dengan handphone, dengan Google, dengan YouTube. Mereka akan lebih pintar. Itu sekolah non formal. Dia tidak sekolah di akademis, tapi dia selalu di depan komputer, maka dia bisa jadi lebih pintar dari orang tuanya. Jadi secara kepintaran intelektual, anak bisa lebih pintar dari bapaknya. Secara apa saudara ya? Secara yang lain, saudara, pengetahuan yang lain bisa mereka lebih pintar. Tapi yang mereka tidak bisa lebih adalah satu umur. Ketika anak bertambah tua, bapaknya juga bertambah tua. Dengan berjalannya umur itu, maka otomatis pengalamannya juga lebih banyak. Ya kan? Anak saya baru separuh umur saya. Dan orang tua pernah muda, anak muda belum tentu akan sampai tua. Kalau ibu-ibu yang sudah 70-80 tahun, dia lihat anaknya, kamu baru 20, aku pernah 20 tahun. Bahkan di usia itu aku lebih rusak dari kamu. Kalau kamu ngomong, aku ini orang rusak, aku lebih rusak dari kamu. Tapi marilah kita belajar, ini adalah pengalaman hidup yang harus memberikan kepada kita kerendahan hati, bukan sebuah kesombongan. Saudara-saudara, jadi informal atau informal education, edukasi informal, pengalaman hidup, akan membawa seseorang menjadi orang yang rendah hati atau orang yang sombong, tergantung dari manage egonya, tergantung dari pengaturan egoismenya. Maka kita menasihati kita, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaan. Amin, saudara. Ini yang pertama, bermegah karena kepintaran. Tapi kebijaksanaan di sini bermegah yang kedua itu karena kebijakan. Kebijakan itu putusan-putusan bijak. Jadi ada orang yang sederhana, tapi kalau dia ngomong itu pasti orang nurut. Ada kan ya saudara ya? Kalau dia ngomong itu pasti orang ikut. Nah ini punya kemampuan kepemimpinan. Ini dia punya jiwa leader. Nah saudara, dia nggak sekolah, tapi dia sanggup mengatasi sesuatu. Dia nggak punya pengalaman di bidang itu. Sederhana. Mungkin ada ibu-ibu yang berusia, mereka nggak sekolah formal, juga informal kurang. Di bidang itu biasa saja. Misalkan seorang sarjana hukum, katakanlah lawyer, dia datang kepada seorang tua. Bu, aku minta advice-nya. Aku mengalami ini di dalam karirku. Udah, kamu percaya, Tuhan pasti bela. Perkataan itu perkataan yang memotivasi, yang mendorong. Sehingga dia pulang dan dia, iya ya, kata emak itu Tuhan pasti bela. Dia tekun, bela dalam hal apa? Tuhan, emak itu bilang berdoa. Ternyata jadi. Emak ini gak sekolah formal, gak sekolah non formal, informal juga tidak ada di bidang hukum. Tapi dia bisa berikan solusi bagi banyak orang. Dia namanya seorang counselor. Seorang yang memberikan advice pada konsilinya. Kepada orang-orang yang datang kepadanya. Nah ini termasuk orang bijak, saudara. Gelar nggak ada, semua nggak ada. Tapi kalau sekali ngomong, itu pasti terjadi. Nah saudara, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya orang-orang ini kemudian kalau tidak menjaga, dia akan ngomong, nah itu karena saya.
Saya senang dengan seorang pengkhotbah YouTube, saudara, YouTuber pendeta yang melayani di YouTube, saudara ya. Pelayanan itu juga cukup efektif. Nah, jadi kalau ini nanti kita sampai ke poin itu, tapi saya ingin ambil ilustrasi bagus dari beliau. Beliau bilang ada orang yang rendah hati dan sombong, itu terlihat dari gayanya seperti ini. Dia bilang satu kali ada sebuah bis, saya mungkin sudah pernah sampaikan di sini. Oke, saya ulangi lagi. Ada sebuah bis yang mereka tumpangi ke sebuah kota. Kemudian bis ini mengalami kecelakaan. Lalu hanya 2 orang yang selamat. Orang yang rendah hati akan ngomong seperti ini. Puji Tuhan, untung ada Tuhan menolong saya. Itu rendah hati. Amin, saudara? Tapi yang sombong dia bilang gini, untung saya lompat cepat-cepat sebelum masuk jurang. Jadi saya selamat. Yang ngomong saya lompat cepat-cepat itu, dia mengandalkan atau menonjolkan egonya. Yang bilang untung ada Tuhan, itu dia rendah hati dan mengatakan bahwa hidup ini itu adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah Tuhan saja. Selangkah setapak langkah sejengkal usia kita, satu tarikan nafas itu bukan kita, tapi karena Tuhan. Bukan karena gagah kita, tapi karena Tuhan. Nah, mari saudara jadi orang bijak, jangan bermegah karena kebijakannya, kebijaksanaannya. Yang kedua, dari poin pertama, yaitu orang yang memberikan kebijaksanaan, putusan-putusan bijak. Dia bukan orang sekolah, bukan orang pintar, tapi dia sanggup memberikan solusi, puji Tuhan. Nah, orang ini akan terjebak di dalam sebuah kesombongan sok rohani. Coba katakan sok rohani 2-3. Sok rohani. Ya. Akhirnya akan begini, saudara. Kalau orang belum sukses, itu dihubungkan dengan dosa, dihubungkan dengan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang sukses, itu dihubungkan dengan apa? Rohaninya udah baik. Dan dia akan selalu mengatakan, mudah sekali saudara-saudara untuk mengatakan kepada orang, menuduh kepada orang. Nah, dia akan menjadi orang yang sok rohani. Tapi mari saudara-saudara, kita belajar Alkitab, menegur kita, mengingatkan kita. Kalau ada orang bijak, ada orang pandai, mari jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Haleluya. Oke, ayat yang ke-24 itu kita lihat ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa apa, saudara? Ia memahami dan mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang apa? Menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mau bermegah, ada orang yang merasa, waduh luar biasa, saya pandai, luar biasa, saya pintar, luar biasa, saya punya pengalaman yang banyak. Maka Tuhan bilang, bagus, tapi bermegahlah. Kalau engkau pintar, katakan semua karena Tuhan. Kalau engkau pandai, katakan semua karena Dia. Semua karena kasih setia, semua karena keadilan, semua karena kebenaran di bumi. Dan Tuhan bilang, sungguh semuanya itu kusukai. Tuhan suka dengan orang yang mengembalikan, saudara. Nanti ada ayatnya. Tapi kita lanjut poin yang kedua, saudara. Teguran Tuhan, mengingat peringatan Tuhan bagi kita. Yang kedua adalah orang kuat. Ayat 23 bagian B. Mari kita baca. 23. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Wah. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Saudara-saudara, orang kuat di sini dalam konteks ini, saudara, dan kalau kita lihat dari atas dan semuanya, orang kuat yang dimaksud adalah orang-orang yang punya pengaruh. Orang-orang yang punya pengaruh. Orang-orang yang kalau sekarang ini orang berpangkat, ya, orang berpangkat, saudara-saudara, yang memiliki pangkat yang hebat. Nah, sebentar lagi ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Ya kan? Saudara-saudara akan terlihat dari orang yang kemudian terpilih. Ada seorang pemateri, bukan orang Kristen, yang dia mengatakan banyak sekali orang-orang yang mencalonkan diri, waktu mencalonkan diri selalu baca ayat kursi. Tapi setelah jadi, ayatnya lupa, selalu ingat kursinya. Ini tahtaku, ini aku, ini punyaku. Jadi udah nggak mengenal. Dia masih beragama, tapi bisa jadi hidupnya tidak menjadi orang yang beriman. Dia mungkin masih jadi orang Kristen KTP-nya, tapi ketika dia menjadi orang yang kuat, dia melupakan akan sang pemberi kepada dia. Ketika naik pangkat, saudara-saudara, mereka jadi angkuh dan arogan.
lu belum tahu siapa gue, kata orang Jakarta. Emang lu siapa? Lu sendiri kagak kenal diri lu. Kok mau tanya sama gue? Ya kan? Belum tahu siapa saya. Ada orang yang punya orang kuat itu orang yang berpengaruh, orang berpangkat. Tapi yang kedua, preman. Preman itu sebenarnya tidak langsung sih, kalau kita mau preman, orang sudah langsung konotasi penjahat, penjamret, pencuri, iya kan? Tapi sebenarnya preman sendiri berasal dari kata freeman. Artinya orang yang tidak mau diatur. Freeman, orang free, orang yang mau bebas. Kalau begitu di gereja ada nggak preman? Gak mau diatur. Sampai bisa jadi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di Ambon banyak sebenarnya. Ditegur pendeta malah diajak berkelahi. Siapa kan? Malah pendeta wis kecil, ayo, Renio. Waduh, itu preman atau yang lain. Diminta untuk melayani, tidak mau, karena dia mau preman, dia mau bebas. Padahal kita ini sudah dibayar oleh darah Kristus. Dia mau kekuatan dia menjadi milik dia sendiri. Dia nggak harus mengatakan aku atau dengan caranya, tapi dengan keras kepala dia, dengan sebuah kemauan ego yang kuat yang tidak mudah dibengkokkan atau dituntun, dipimpin, tidak mudah under leader. Maka itu dia adalah disebut dengan seorang yang preman, freeman, orang yang bebas. Nah, saudara-saudara, jadi orang kuat baik. Kalau engkau menjadi orang kuat, mungkin sudah berpangkat, mungkin sudah punya pengaruh-pengaruh. Ada lagi orang yang nggak mau diatur, karena dia kenal banyak pejabat, ya kan? Dia kenal banyak pejabat, sehingga kalau ada masalah dengan dia, wah, entek kon, saya entek kon, gitu kan? Iya, aku kenal kok sama pejabat ini, pejabat itu, pejabat yang lain. Kalau kita pakai koneksi kita untuk membangun sesuatu, untuk sebuah keadilan, karena di sini Tuhan suka dengan keadilan, itu baik. Tapi kalau kita memakai sesuai dengan peringatan Tuhan, kalau ada orang kuat, janganlah dia bermegah karena kekuatannya. Tapi ayo, mari, biarlah dia bermegah dan berkata begini, aku mengenal Tuhan, aku tahu dari Tuhan, aku mengenal dia. Itu ayat yang ke-24 tadi. Oke, jadi pada saat kita, kalau kita diberikan sedikit kekuatan, kemampuan, koneksi, pangkat, wah, kata istilah dunia, jangan lupa daratan. Tinggal di laut terus mangan opos, ya, mangan iwat toai. Jangan lupa daratan. Ada istilah lagi seperti kacang lupa kulitnya. Nah, itu istilah-istilah, saudara-saudara. Jadi mari kita, kalau sudah punya kekuatan, Tuhan bilang jangan bermegah. Dengan terjemahan lain, jangan sombong karena engkau adalah orang yang kuat, berpengaruh, orang berpangkat, atau punya koneksi. Yang ketiga, saudara, terakhir dari bagian ini. Yang ketiga, kita lihat 23 bagian C. Kita baca dengan keras 23. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara, orang kaya diingatkan supaya jangan bermegah karena kekayaannya. Orang kaya itu dari mana? Saya berikan ada 3 data orang kaya di dunia saat ini, itu karena 3. Yang pertama karena warisan. Katakan warisan 23. Warisan. Benar nggak saudara data ini? Anak menjadi kaya karena turun-temurun kakek bapaknya orang kaya. Biasanya kalau ada orang kaya, biasa sombong atau rendah hati. Punya mobil, setan aja nggak ke Uber, saudara ya. Ada ilustrasi, saudara, waktu ada anak orang kaya meninggal, tapi orang Kristen, dia komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau biarkan saya mati? Katanya Immanuel, dikirimlah malaikat menjagaku. Lalu Tuhan panggil malaikat, aku suruh kamu kawal dia. Tuhan, kalau dia naik mobil, kamu tuh, aku gak bisa kawal, ditinggal, wes. Jelas, wes. Waduh. Itu ada orang, saya ini saya ingat saya sendiri kadang-kadang begitu atau anjing. Di samping orang buka kaca, matamu picek. Surabaya, saudara, Surabaya. Wah, itu. Jadi, saudara, kita belajar ya, kalau ada orang kaya, dikatakan apa? Jangan bermegah karena kaya. Tapi ayat 24, kalau mau bermegah bilang begini, aku kenal siapa Tuhan. Aku tahu, memang dititipi melalui engkongku, Bapakku. Tapi semua berasal dari Tuhan.
Jadi saudara, yang pertama data orang bisa kaya itu karena warisan. Yang kedua, orang bisa kaya karena bekerja. Memang bapaknya nggak ada apa-apanya, bapaknya miskin biasa saja. Tapi kemudian dia sekolah, poin pertama, dia berhasil. Dia sekolah, dia bekerja keras, lalu dia menjadi kaya. Itu anugerah Tuhan kepada dia. Tuhan menghargai jerih payah dia sekolah dan bekerja. Tuhan memberkati dia, saudara. Data ini benar nggak? Keturunannya biasa-biasa saja, tapi dia kemudian kaya. Dia diberkati. Nah, yang ketiga, orang kaya karena korupsi. Data ini benar atau tidak, saudara? Sekarang, wah, baru jadi pejabat sebentar. Wes, ini bukan hoax ya, lihat di mass media banyak sekali seperti itu. Sampai akhirnya pakai rompi orange. Diselidiki benar. Iya, pamer. Kalau diukur dengan profesi sebagai duduk di lembaga ini, maka nggak mungkin dalam 1 tahun punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan setelah dikoreksi, setelah dicek, memang ada aliran-aliran dana dan sebagainya. Nah, itu kalau di pejabat, tapi banyak orang juga kaya karena hasil korupsi. Itu definisinya adalah mengambil, itu pencuri namanya. Mengambil hak yang bukan miliknya, mengambil hak orang lain dan dipakai sebagai milik untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi saudara, orang bisa kaya karena mereka korupsi, saudara. Karena mereka mencuri, karena mereka mengambil hak orang lain, baik dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang maksudnya sopan, atau dengan cara yang tidak sopan. Yang tidak sopan seperti apa? Jambret, apalagi saudara, orang rampok di jalan, rampok bank, ada orang baru bawa ambil dari ATM, begitu keluar langsung diambil. Saudara, dia bisa kaya dalam sekejap. Tapi kekayaan dia didapat dari hasil yang tidak benar. Maka hari ini saudara-saudara, kita akan belajar. Tuhan mengingatkan kita, jangan ada orang yang bermegah karena kekayaan. Jangan ada orang yang bermegah karena dia memiliki sesuatu. Ya, maka kata bijak berkata begini, ketika kita berjalan, saudara jangan lihat terus di atas, tapi kita lihatlah di bawah. Ada banyak orang yang menderita. Ya kan? Kita lihatlah di bawah ada orang yang menderita, tapi kita bersyukur. Kalau kita hari ini jalan kaki, bersyukurlah, jangan sombong, saudara. Jangan orang yang jalan kaki melihat bahwa dirinya lebih hebat. Lihatlah, kita harus bersyukur karena anugerah Tuhan ayat 24 tadi. Karena ada banyak orang untuk berjalan saja dia tidak bisa. Dia harus membutuhkan orang lain, dia harus membutuhkan krek itu ya. Krek itu untuk bisa berjalan. Jadi kalau kita bisa berjalan, mari bersyukurlah. Kalau kita bisa naik sepeda motor, saudara, bersyukurlah. Karena ada banyak orang yang berjalan kaki, kita nggak usah sombong, saudara ya. Kalau kita sudah dipercayakan mobil, kita bersyukur, saudara-saudara. Dan berkata sesuai ayat yang ke-24, bahwa aku mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, kata Tuhan Yesus, kata Yahweh pada konteks PL. Nah, saudara, kalau kita sudah punya kendaraan yang mewah, lihat, ada banyak orang yang nggak bisa. Tapi mari kita sadari bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Nah, saudara, akibat dari yang kedua ya, tadi yang pertama, 3 bidang atau 3 hal kesombongan. Nah, saudara, kedua akibat orang sombong, itu dia suka menghakimi. Ini yang saya sudah singgung-singgung tadi. Dia suka menghakimi orang lain. Dengan kelebihannya, dia suka merendahkan orang lain. Karena dia lebih hebat, dia suka tunjuk orang lain. Karena dia merasa diri benar. Yang kedua, saudara, dia tidak memiliki banyak teman. Sekarang saya tanya, saudara suka nggak? Enjoy nggak berteman sama orang sombong? Enggak kan? Saudara aja nggak senang. Apalagi Tuhan, saudara. Kita aja nggak senang. Lihat orang itu sombong banget, saudara ya. Ya kan? Ada cerita kuno di kampung saya tuh. Ada orang, wah tunggu saya pakai emas. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Dia pakai gigi emas. Ini semua dari kelingking sampai jempol emas semua kiri kanan. Kalungnya emas panjang, saudara ya. Dia datang tawar ikan di pasar. Bapak, Ibu, ini berapa? Gigi emasnya ditunjukkan. Ini berapa? Wah, ini berapa? Terus ibu itu nggak mau kalah, dia keluarkan kalung emas yang banyak. Dia angkat gini, ternyata ada gelang keroncong yang banyak-banyak. Dia bilang, semua ini, kalungnya berputar. Semua ini, baru dia ngomong harganya. Sombong banget, saudara ya.
Nggak punya teman kalau kita sombong. Tapi kalau kita rendah hati, Tuhan senang. Teman kita juga senang. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara-saudara, misalkan ada orang, waduh, baru datang di kota, lupa, seperti lupa kampung halaman. Ya kan? Iya, seperti lupa. Tadi saya mau datang tuh dengar Ganjar Pranowo kasih kuliah umum di Dr. Sutomo kemarin. Saya udah mau berangkat nih karena kita baru dari Jakarta, Pak, saya, istri dan adik saya. Jadi baru sampai juga dan mau jalan ada yang menarik. Di sini ada orang luar pulau, lalu ada yang katakan, dari mana kamu? Kebetulan dari luar pulau, dari Ambon, Papua, masih makan papeda nggak? Wah, lalu saya ini pikir, kalau dia bilang jangan lagi, wah bahaya nih. Terus bilang, masih Pak, pertahankan. Harus makan papeda terus. Dia tanya lagi di Jawa, makanan khas Jawa, pertahankan. Jangan lupakan makanan khas. Ya kan? Kita boleh makan nasi, tapi sebagai orang Ambon, jangan lupa makan makanan khas masing-masing. Iya kan, itu budaya yang perlu dilestarikan. Karena orang yang udah di kota, lihat apa ini? Gak mau. Sombong. Kalau kita pulang kampung, kadang-kadang kan orang-orang tua, kalau ini bahasa kami ya, bahasa Ambon. Nyong, weh, ini sudah jadi orang besar, saya orang hebat di kota begitu. Dia bilang, lu siapa? Mama yang dulu gendong-gendong kau kencing di tanganku, kau berak di tanganku. Gak kenal. Nah, bisa jadi seperti itu, saudara. Tidak punya banyak teman, tidak punya banyak sahabat, lupa akan keluarga. Haleluya. Tapi kalau orang rendah hati, biar dia kenal nggak kenal, baru dari bahasa aja. Langsung dia ngomong, ada dari mana ini bahasa Ambon ya? Bahasa yang lain terserah Bapak Ibu, saya nggak tahu caranya. Ya apa ya? Itu baru ngomong aja pasti Surabaya. Ya apa ya? Surabaya nanti, waduh, Duku Kupang, tonggol pula, kayak gitu. Nah, saudara, tapi itu bisa menentukan kalau kita tidak terpengaruh karena kepandaian, karena kekuatan, karena karena kekayaan. Lalu saudara, yang paling terakhir ayat ini, saudara perlu catat, Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat ke-36. Yang sudah dapat, tolong dibacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, ayat ini yang menentukan sebab segala sesuatu dari apa? Dari Dia, dari Yesus, dan oleh Dia, dan apa? Kepada Dia. Yang Tuhan mau, dan bagi Dialah kemuliaan sampai apa, saudara? Selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi ini, saudara, mari kita lihat bahwa segala sesuatu dari Dia, segala sesuatu untuk Dia, segala sesuatu kita kembalikan kepadanya. Segala sesuatu apa yang kita punya, sesungguhnya yang kita miliki, baik nafas hidup sampai seluruh yang ada pada kita, semua itu milik Tuhan. Amin, saudara. Nafas milik Tuhan, baju milik Tuhan. Memang kita yang beli di pasar, tapi kalau Tuhan nggak mengatur seluruh sistem yang ada, kita nggak bisa pakai baju. Benar nggak? Ya kan? Tuhan nggak mengizinkan perusahaan baju, Tuhan nggak kasih uang, mana kita bisa beli, saudara-saudara. Mari saya akan tutup dengan tokoh-tokoh yang rendah hati. Ya, tokoh-tokoh yang rendah hati. Saya melihat, saudara-saudara, saya mencatat ada seorang mantan presiden, Jose Cordano, seorang mantan presiden Uruguay. Penduduknya mengatakan atau menyebut dia seorang malaikat. Dia memberi hampir semua gajinya sebagai presiden untuk amal, yang membuatnya menjadi presiden paling miskin sekaligus yang paling murah hati di dunia. Gajinya sekitar $8.834 Amerika per bulan. Hanya 10% yang ia ambil untuk kebutuhan pribadinya. Ini data sekuler, saudara ya. Seorang mantan presiden Uruguay, Jose Cordano. Saudara, ada lagi, saya berikan dua saja. Wali kota London. Sebagai wali kota salah satu kota dengan biaya hidup termahal di dunia, Boris Johnson tidak segan-segan untuk tampil di depan umum tanpa dasi. Ia pergi ke kantornya dengan jaket olahraga, tas punggung, serta helm, merupakan dukungan utama agar masyarakat mau bersepeda ketimbang mengemudi. Nah, saudara, orang bisa bilang, wah itu pencitraan. Tapi demi pencitraan aja, tidak mudah ada orang yang sudah duduk di tahta mau melakukan seperti itu.
Untuk pencitraan aja orang jaga gengsi, saudara. Nggak aku presiden, aku nggak mau. Kalau presiden di Indonesia, kita baru mendengar kata blusukan, itu baru zaman Pak siapa? Jokowi. Baru mengenal kata blusukan. Dia datang tanpa pengawal yang tidak terlalu ketat. Dia mau turun ke sebuah daerah, tidak pakai sterilisasi seperti yang dulu-dulu. Biasa aja, hanya pas pampres yang mengawasi CCTV hidup. Nah ini dunia. Tapi mari kita lihat tokoh yang luar biasa adalah Yesus sendiri. Amin. Kalau bilang kepintaran, saya waktu kuliah S3 dengan Bapak Profesor Dr. Albert Loho, gelarnya 16, Lord. 16. Gelarnya 16. Tapi dia bilang, saya harus malu sama guru agung. Dia kritisi begini, kalau mau wisuda guru besar dan para dosen, silakan tampil di mimbar menduduki dia waktu orasi ilmiah. Kalau bilang panggil saya guru besar, saya malu. Secara akademis ya, tapi guru besar saya adalah Yesus Kristus, adalah Roh Kudus. Karena ini mereka pasang di panitia, kenapa kau pasang seluruh gelar-gelar ini? Sampai dari belum pokoknya apa aja, MSc, PhD, PhD ya. Semua dipasang, dia bilang, kita harus malu dan kita harus hormat kepada Yesus. Kalau mau dipasang dari surga ke dunia, gelarnya nggak akan habis. Dia ahli dalam segalanya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia hebat. Saya dapat gelar karena baca bukunya orang. Saya pintar karena karya orang. Tapi Yesus itu dari sananya dia Allah yang tahu. Dia punya gelar omnipresent, omniscience, artinya maha tahu. Saya bisa tahu teologi karena sekolah teologi. Itu aja. Kalau Allah, dia sumber dari teologi itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kita harus berbangga dan kita belajar dari Yesus. Yang hebat kayak gitu. Dia mau tampil ke dunia, turun sebagai manusia, bahkan menjadi hamba untuk melayani kita. Sehingga Pak Yakub Nahwai pernah berkata, dia yang bos mau jadi hamba, kita hamba pengen jadi bos. Waktu kami sidang raya, menangis semua, saudara. Gembala-gembala sidang besar, jangan kau pasang merekmu dan berkata, aku hebat. Jangan tasmu saja, harus ada ajudan yang bawa. Kalau itu cuma sebuah kitab, bawa sendiri. Ngapain pakai pengawal? Iya kan? Ada Allah yang jagamu, jangan pakai bodyguard. Di mana kuasa Immanuel itu sehingga kau membuat eksklusif dirimu sebagai pendeta besar? Gak ada pendeta besar. Kita harus biarlah dia yang semakin besar. Sehingga dia bilang harus malu. Hai pendeta-pendeta GBI, menurut saya GBI, lihat pekerjaan Tuhan mau maju. Ini pendeta GBI perutnya maju duluan. Nah, itu intermezzo sampai kami ketawa. Dia orang suka gue ketawa bersama-sama. Coba lihat temanmu sebelah. Lalu dia bilang intermezzo, tidak apa-apa, berkat harus dinikmati, tapi jangan lupa mengatakan sepiring nasi pun berkata, ini semua dari Tuhan. Baju yang kita pakai pun ini dari Tuhan. Jadi jangan pakai bodyguard. Aku berjalan sendiri. Saya minta dijemput karena nggak tahu jalan, bukan karena minta dikawal. Kalau saya datang, waktu GPPS bikin acara di Surabaya, dia minta yang penting saya dijemput, ada tempat tidur, ada penginapan. Nggak usah berbintang. Mau di mana saja. Waktu kami tinggal di gerahanya dia Mama Sharon. Kasihan, kita tidur di gerahanya. Datang dia, makan pisang sama-sama, ngobrol di lantai. Itu ketua sinode zaman itu yang luar biasa. Ini penilaian secara, ini tentu tidak objektif, tapi yang saya lihat. Dia datang nyapa kita satu-satu, duduk di lantai bersama, ngobrol, gimana hal ini? Jemaat bagaimana? Bagaimana pergumulan? Ini suaranya mirip-mirip dia juga. Kira-kira suaranya begini. Iya, gimana nih? Pergumulan gereja gimana? Ayo kita doa sama-sama. Iya kan? Nah, ini gayanya. Ayo Alis makan belum? Udah telepon tolong apa makan? Pendeta-pendeta belum makan bagaimana? Nah, jadi seperti itu. Tapi kita kembali. Yesus luar biasa. Dia terpaku di kayu salib dan berkata, Bapa, ampunilah mereka. Wah, nggak ada sedikit pun kesombongan, nggak ada sedikit pun keangkuhan. Maka hari ini jelas kita belajar bahwa kalau kita bermegahlah karena ini aku mengenal siapa Allah. Aku tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha adil yang memberikan kebenaran untuk setiap kita. Puji Tuhan, kiranya firman ini memberkati setiap kita. Mari kita masuk dalam doa sama-sama. Terima kasih Tuhan.
ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapak, hamba boleh berhenti berkata-kata. Hamba menyerahkan firman yang sudah ditaburkan. Biar kami belajar, Tuhan. Kalau kami mau bermegah di dalam Engkau. Kalau kami mau bangga, kami bangga hanya kepada Engkau, Tuhan. Keteladanan satu-satunya terbaik, yang benar, yang patut kami contohi adalah Yesus Kristus, sehingga firman ini menjadi benar. Karena Engkau sendiri Allah yang tidak ada cacat ketika Allah menjadi manusia, hidup sebagai manusia. Tidak ada satupun cacat yang Kau lakukan, tidak ada satupun dosa yang Kau lakukan, tidak ada satupun kesombongan yang Kau cerminkan. Tapi Engkau Allah yang memberikan keteladanan yang paling benar bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan saya. Kali.